Sehingga kita yang kebagian sebagai korban juga, tanda petik ya, karena orang tua kita juga tidak disiapkan ya sebagai orang tua kita gitu ya. Kita pun tidak disiapkan untuk jadi orang tua dari anak-anak kita. Nah, makanya kita putus siklus kalau lingkaran setan ya, lingkaran setan itu kalau enggak diputus ya akan melingkar terus itu, muter terus ya. Nah, kita ada sebuah amanah besar untuk memutus lingkaran setan itu dengan menguatkan peran ayah gitu ya. Sebagai qawam, pemimpin. Kalau ayahnya beres, pemimpinnya beres, anak buahnya insya Allah beres gitu ya. Nah, selama ini kan bisa jadi yang nggak beres itu pemimpinnya. Anak buahnya mah baik-baik saja gitu ya. Nah, begitu pemimpinnya nggak beres, ya kayak bangsa Indonesia ini gitu kan. Itu benar gitu ya. Nah, padahal bangsa Indonesia kurang apa coba? Nurut ya, ramah, manut itu ya, guyup gitu. Paling enak jadi pemimpin bangsa Indonesia sebetulnya. Nah, jadi politik ya. Nah, untuk keluarga ini saya punya nanti saya akan launching di Facebook saya ya. Cuma rada serius biasanya secara rada heureuy enak mah ya. Jadi saya nulis di Facebook sekarang jadi rada heureuy gitu ya. Mungkin nanti rada serius lagi gitu ya. Tentang bangsa pasir gitu ya. Jadi kita ini sebetulnya kayak istana pasir ya. Jadi mungkin ini perumpamaan versi saya. Kalau Ustaz Ad kan tentang keluarga kami keluarga burung gitu ya. Kemudian misinya adalah terbang ya. Kemudian keluarga kami adalah keluarga, masih ingat nggak yang tentang ini ya, tentang visi ya, keluarga kuda, makanya misinya berlari kan gitu ya. Ini tentang visi misi saya ulas lagi ini. Nah, kalau versi saya itu tentang ini istana pasir gitu ya. Kalau versinya yang di Institut Ibu Profesional itu siapa Bu? Ini tentang perahu kertas dan ini Bahtera di Samudra. Nah, itu perumpamaan ya. Nah, kalau saya kayaknya ini nyambung banget dengan ilustrasi istana pasir ya. Jadi kita itu ingin membangun istana tapi langsung dari pasir ingin bangun istana gitu. Jadinya istana pasir. Jadi kayak kita anak-anak kita main di pinggir pantai ya, bikin mainan dari pasir, bangunan bagus. Begitu kena air laut, bus gitu ya, langsung ambiar gitu ya. Nah, seperti itulah keluarga kita. Jadi dan seperti itulah juga bangsa kita hanya dibangun dari individu gitu ya. Jadi individu kumpul jadilah bangsa Indonesia. Padahal kalau kita mau bangun istana itu si pasir itu nggak bisa berdiri sendiri dia. Dia harus dirangkai di dalam satu rangkaian katakanlah dengan pasir, dengan kerikil, dengan semen, dengan air gitu diaduk dipasang di tempat tertentu bersama batu bata gitu ya, dan tulang beton, jadilah tembok yang kokoh gitu ya. Jadi kita itu belum dirangkai dulu gitu ya di dalam sebuah organisasi kecil, langsung menopang negara gitu ya. Nah, rangkaian itu adalah keluarga kita. Tembok itulah keluarga kita, tiang pancang itulah keluarga kita. Karena si pasirnya itu sudah dirangkai dulu, disatukan, bahkan jadi menyatu gitu ya. Makanya kalau kita lihat tembok, pasirnya udah nggak kelihatan tuh, ya. Semennya juga nggak bisa kayak semen yang terpisah gitu kan dicomot gitu ya. Airnya juga udah nggak ada di situ. Jadi menyatu di situ ya. Nah, kita itu sebetulnya mestinya seperti itu. Jadi dirangkai dulu dalam sebuah organisasi kecil, keluarga, baru kita bisa menopang bangunan besar yang di atasnya gitu. Bernama negara atau masyarakat. Nah, sayangnya itu tadi niatnya besar gitu ya, tapi langsung berbasis individu. Makanya nanti ada judulnya itu family based community atau individual based community gitu ya. Kita ini masih individual based community, masyarakat berbasis individual, belum masyarakat berbasis keluarga. Nah, ini mungkin
perumpamaan yang nanti akan saya coba kampanyekan gitu ya, tentang urgensi kita menguatkan keluarga. Nah, saya ingin Karawang ini jadi pangkal perjuangannya dakwah keluarga, gitu ya. Kenapa demikian? Ini pola yang menurut saya perlu kita coba nih ya, Kang Sarya ya, Kang siapa lagi? Nah, Kang Enang Kosim ya, kemudian Kang Cali. Jadi gini, dakwah keluarga memang sudah banyak yang menggaungkan, ya, banyak yang menggaungkan. Terakhir yang almarhum itu Ustadz Hari Santosa, ya, itu luar biasa itu pemikirannya ya, komprehensif banget gitu ya, bukunya aja tebel banget gitu ya, dan ininya nih, tapi beliau langsung menggaungkan di level nasional, ya. Ketika wafat, walau alam beliau yang meneruskannya siapa, mudah-mudahan ada itu yang meneruskannya. Nah, saya ingin polanya itu berubah gitu ya. Jadi wujud dulu di lingkup yang kecil ya, di lingkup kabupaten ya. Atau minimal di lingkungan sekitar kita, minimal di keluarga kita dulu, menyebar, melingkar, mekar gitu ya, di lingkungan kita. Nah, baru nanti akan kita lihat polanya seperti apa gitu ya. Jadi membumikan konsep keluarga itu di lingkungan yang masih terjangkau oleh kita. Baru setelah sukses di Karawang, silahkan daerah yang lain copy paste gitu ya. Seperti Jogokarian sudah sukses, ya kan? Itu yang lain, masjid lain pada berlomba-lomba tuh ngikut ke Jogokarian gitu. Bahkan ada yang memodifikasi, bahkan jadi gerakan masjid Kapal Munzalan Ubarokan, masjid milioner gitu ya bahasanya. Polanya emang bagusnya seperti itu. Jadi ada contoh real dulu ya. Dimulai dari keluarga kita. Nah, ini berbarengan nih, kita menerapkan di keluarga, di Karawang kita solid gitu ya, saling menguatkan, menjadi pola yang bisa ditiru oleh daerah-daerah yang lain. Ini harapannya. Ya, dari sisi pergerakan ya. Kalau kembali tadi ke pertanyaan, untuk keluarga kita memang itu perumpamaan menurut saya yang paling menurut saya banget gitulah ya. Istana Pasir gitu ya. Jadi mungkin nanti akan saya launching di Facebook tentang rumah pasir. Gitu. Atau bangsa pasir ya. Bangsa pasir. Ya, enggak. Ya, jadi Anda jadi keingetan ya, jadi masalah keluarga ini tadi apa sekilas tadi disampaikan tentang bagaimana kita ini seakan-akan menjadi korban pendidikan, di mana memang yang paling tidak siap itu adalah apa yang tadi ya, yang paling tidak siap untuk menjalani amanahnya dan ternyata apa seorang orang tua gitu ya. Dan boleh jadi kita menjadi korban. Tapi jadi saya jadi penasaran gitu, karena kemarin juga waktu di awal-awal apa dibuka oleh Kang Effendi ya, kemudian Ustaz Ridwan juga apa menyampaikan hal serupa, bahwa ada perasaan yang sama di mana ketika apa dia melihat ada seakan-akan apa orang tua, dalam hal ini ayah, itu tidak maksimal hadir di keluarganya gitu ya. Ada perasaan seperti itu gitu ya. Nah, tapi bentuk tanggung jawab orang tua saat itu tuh apa ya, dianggap nggak ada sama sekali gitu, tentu saya pikir enggak lah. Maksudnya mungkin ada yang tidak sempurna, tapi mungkin tapi tetap kan ada sebentuk tanggung jawab mereka gitu ya terhadap, mobil khusus kita bicara pendidikan keluarganya gitu ya, istri maupun anaknya. Anak coba, karena anak yakin gitu, saya yakin saja itu kita nggak mungkin kita hadir seperti ini di hadapan kita, di hadapan teman-teman yang lain, di hadapan para ayah hebat yang lainnya, kalau tidak ada peran ayah kita saat itu. Makanya saya coba tuh kemarin tuh, masa iya sih, coba diingat-ingat itu. Paling tidak gini, dulu ayah gitu ya, ayah kita mungkin dialamin juga sama teman-teman yang lain.
ada kebanggaan tersendiri ketika kita tuh diantri ke sekolah, dipilihin sekolahnya, kamu sekolah di sini gitu. Itu kan paling tidak itu sebentuk mungkin ya, untuk tidak melupakan gitu, untuk tidak mengignore, mengabaikan peran ayah kita zaman dulu gitu ya. Mungkin memang sebentuk tanggung jawabnya ya baru sampai di situ gitu ya. Mengantarkan ke sekolah, terus menjagain kita gitu supaya tetap bisa sekolah gitu. Itu kan saya pikir bagian dari tanggung jawab sebagian dari bentuk tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya. Betul nggak, Sob? Iya, itu naluri ya. Oh, Jadi no. istilahnya kan ada fitrah keayah bundaan. Jadi ayah, sebenarnya kita sudah ada terinstall ya fitrah keayahan di kita, dan itu mengejawantah dalam bentuk kasih sayang orang tua ke anak, kemudian ya dengan sendirinya ya, istilahnya ada dorongan untuk membimbing dan sebagainya, itu naluri. Dan berarti gini, iya, naluri itu berarti tidak equal saja, maksudnya nggak berarti yang pendidikannya lebih rendah dari istrinya dia tidak bisa menjadi ayah yang bertanggung jawab, bukan berarti begitu kan saja. Karena ini ada pertanyaan nih, ini lucu nih. Pertanyaan dari Nang Kosim itu, Pak Nang Kosim. Nah, pekan lalu itu ditanya. Mungkin Kang Em ini salah nangkep, disangkanya nggak pede, tapi di sini nggak peka gitu, kurang peka gitu ya. Karena istrinya bisa terus terang, saya dan istri saya itu lebih pintar dari istri saya itu lebih pintar gitu ya dalam segi agama dan lainnya mungkin, dan saya juga kadang-kadang cuek atau tidak peka, Pak Ustadz gitu. Jadi mungkin karena udahlah sama istri gitu, istri lebih pintar gitu. Ternyata untuk menjadi seorang ayah yang bertanggung jawab juga nggak mesti melulu. Tetap kita sebagai ayah perlu terus belajar gitu untuk mengoptimalkan ya usaha kita dalam menjalankan amanah kita, menjalankan tanggung jawab kita. Tapi ternyata tadi ya ada yang namanya fitrah keayahan gitu. Benar saja. Jadi nggak mungkin itu Allah teh memberikan tanggung jawab itu kepada kita kalau kita tidak dikasih bekal. Coba dinilai lagi tentang fitrah keayahan itu gimana sih sebenarnya? Semua laki-laki ya ini fitrah keayaan itu adalah turunan dari fitrah maskulinitas ya, sebagai seorang laki-laki. Nanti kan ada ayah pendidik maskulinitas. Nah, di situ salah satu materi kita saja. Jadi sebagai laki-laki itu gimana sih gitu ya, laki-laki sejati gitu ya. Nah, salah satu bukti kelaki-lakian itu adalah ketika dia jadi ayah dan mengekspresikan sebagai ayah yang sesungguhnya gitu ya. Diambil tanggung jawab. Jadi salah satunya laki-laki pemimpin itu kan dia ambil tanggung jawab gitu ya. Bukan menghindar gitu ya. Kan suka menghindar gitu ya. Ngeles dan sebagainya. Dia ambil tanggung jawab. Nah, tentang masalah pendidikan kita dengan istri yang lebih tinggi istri. Saya pun istri saya lebih tinggi istri saya gitu ya. Adik saya malah lebih ini lagi SMA tapi istrinya S2 gitu. Jadi, dan memang zaman sekarang ini perempuan lebih mungkin lebih cocok ya dengan sistem pendidikan itu, memang lebih cocok di perempuan gitu ya. Karena mengharuskan duduk di meja gitu ya. Tekun, telaten ya, sabar gitu ya. Menerima pelajaran, mendengar, itu kan perempuan banget gitu ya. Sehingga penguasaan tentang matematik sekarang laki-laki kalah jauh dari perempuan. Sampai ke situ-situ tadi ya? Ya, betul. Karena sistemnya itu memang lebih cocok untuk perempuan. Nah, kalau laki-laki itu kan bertualang. Bertebaran di muka bumi mencari karunia Allah gitu kan. Belajarnya laki-laki itu di alam gitu ya. Di alam terbuka gitu ya. Sehingga ketika diadukan head to head dalam hal akademik sekarang itu memang banyak laki-laki yang kalah sama perempuan. Karena memang sangat feminim sebetulnya sekolah-sekolah kita gitu ya. Membuat para siswa itu sisi maskulinitasnya kurang terbangun. Ya.
kurang berpikir analitis, kritis itu kan, diadu gitu, fighter gitu ya. Kan lebih cenderung taat itu ya, hormat ya kan, diam ya, manut, nurut itu kan perempuan banget kan ya. Perempuan Iya, kan iya. memang harus taat, harus dengar, harus harmoni kan begitu. Nah, kalau laki-laki dia harus bertempur gitu ya. Wes. Ya, Bertarung kan. bertarung. Nah, ya sehingga namanya pendidikan ya seperti itu, lebih ramah perempuan memang gitu ya, harus diakui gitu ya. Sehingga kalau memang laki-laki tidak connect dengan sistem pendidikan di kita, sebetulnya karena itu tadi salah satunya ya. Jadi jangan minder, bilang aja ini pendudukan kita terlalu feminim gitu aja, kurang maskulin gitu ya. Jadi Nah, tetap masih bisa bertanggung jawab gitu ya, masih bisa melaksanakan tanggung jawab secara penuh tadi ya. iya. Ya kan kita juga laki-laki yang harus percaya diri ketika ada situasi itu kita harus cari alasan kan gitu ya. Itu bagian juga dari maskulinitas kita. Ustadz Adi sering kali mengatakan laki-laki itu harus walaupun dia belum tahu, dia harus So tahu, bilang sok tahu gitu. tahu gitu. Dari mana Wani, gitu ayah? Ya cek ayah tadi. itu Kan bagian suka dari nanya tuh ego istri. ya. Cek Ego yang saya itu kuat ya. memang ego Ya yang cek kuat ayah. itu salah satunya sok tahu ya. Rasa tahu gitu ya. Nah, dan itu sangat penting untuk di keluarga gitu ya. Jadi kalau dikit-dikit mengalah itu kayaknya nggak laki-laki banget gitu ya. Nah, walaupun jadi tingkat pendidikan kita lebih rendah, termasuk saya gitu ya, nggak ada masalah gitu ya, karena saya memahami apa sebabnya, latar belakangnya gitu ya. Dan di perempuan, di sisi perempuan, kalau dia terbimbing dengan bagus, maka dia akan menemukan kata berkah ketika taat pada suaminya, ya. Ketika mendengar suaminya, ketika meminta pendapat suaminya, walaupun dia tahu kalau suaminya nggak pernah ikut parenting contohnya, sedangkan istrinya paling sibuk ikut parenting gitu ya. Mamah welah kan itunya berangkat mah gitu ya. Nah, tapi seorang istri yang taat, dia akan meminta pendapat suaminya. Ya. Nah, si suaminya awali dengan ego, tetapi setelah itu berpikirlah kritis gitu kan. Artinya dia harus berpikir analitis juga. Masa saya ditanya nggak tahu kan gengsi juga kan. Nah, itulah yang kemudian mendorong kita untuk belajar gitu ya. Masa kita ditanya nggak tahu mulu gitu ya. Ya sok tahu di awal-awal mungkin iya, tapi lama-kelamaan kan jadi ketahuan juga kan gitu, kita nggak tahu kan gitu ya. Jadi sok tahu itu sebetulnya modal awal untuk mencari tahu lebih lanjut ya, bukan kemudian keterusan gitu ya. Tapi itulah laki-laki, dunianya begitu ya. Memang harus diimbangi ya, seorang laki-laki yang ego, yang maskulin gitu ya, diimbangi dengan perempuan yang taat ya, yang hormat, ihtiram gitu ya, memposisikan suaminya sebagai pemimpin. Karena kadang dengan pendidikan yang lebih tinggi, kalau nggak paham jadinya malah melunjak gitu ya. Tidak hormat, menganggap rendah suami, apaan sih gitu ya. Ya itu kan suka ada fenomena seperti itu. Tapi dengan pemahaman yang utuh antara posisi laki-laki dan perempuan, nah ini akan menjadi harmoninya sinergi. Jadi tidak hanya mesra-mesraan saja, I love you, I love you, I love you, bukan begitu. Jadi itu harmoninya itu laki-laki jadi laki-laki si suaminya, perempuan jadi perempuan. Karena yang paling kontradiktif, paling besar makhluk itu adalah laki-laki dan perempuan. Tidak sama laki-laki dan perempuan. Nah, di pendidikan kita, di masyarakat kita sekarang kan kecenderungannya kesetaraan gender gitu ya. Jadi laki-laki dan perempuan itu diupayakan setara ya, pokoknya semua hak semuanya sama gitu ya. Padahal justru Islam itu datang untuk memposisikan pada tempatnya masing-masing. Nah, ini dia. Jadi saya pun jadi tersadarkan, iya ya, selama ini kita nggak jelas ininya laki-laki, tapi mungkin bisa jadi tidak laki-laki gitu ya, dari cara berpikirnya, bersikapnya, pengambilan keputusannya gitu ya, tanggung jawabnya. Nah, jadi
Nah ini nih menarik kalau kita ini kan ya kita bedah lebih lanjut ya. Ini mungkin apa di majelis ini, di majelis Lukmanul Hakim ini ya itu seperti ya kalau saya menganggapnya sepertinya apa ini model parenting yang laki gitu. Iya, yang Iya, laki jadi ya, kemarin laki. benar-benar apa kita itu apa kelelakian kita itu benar-benar digugah gitu ya. Jadi parenting dari sisi kelaki-lakian, dari sisi laki-laki itu begini gitu ya. Kalau umumnya parenting seminar parenting, kelas-kelas parenting ya diadakan di luar itu seakan-akan kita tidak sedang mengkritisi ya, tapi yang dirasakan itu seakan-akan feminim banget. Apa ya damai-damai gitu, akur-akur gitu ya, harmonis-harmonis gitu ya. Sementara di sini kita benar-benar di laki itu gimana sih sebenarnya? Salah satunya tanggung jawab. Sehingga ya wajar ada yang merasa tersindir ya. Terus dia merasa ini pertanyaan berikutnya sebetulnya ini saya jadi apa terus terang suka cuek gitu ya. Beliau nanyanya gitu, cuek dan seakan-akan nggak peka gitu sama istri gitu ya, ataupun anak, sehingga mungkin merasa apa tanggung jawab saya kurang dong kalau gitu ya. Tapi kalau bicara apa seperti itu gitu ya, tadi kan juga sempat disinggung oleh saya, laki-laki ya memang banyak keluar gitu, laki-laki memang banyak di luar rumah gitu ya, apa seperti itu yang disebut cuek gitu ya. Kalau lihat Nabi Ibrahim apalagi gitu ya, sampai dipanggil-panggil gitu kan, ditinggalin itu siapa Ismail sama Siti Hajar itu di tengah gurun pasir gitu ya, nanaon gitu ya, boro-boro apa pila gitu, nggak ada ya di situ, benar-benar gersang gitu ya, sampai dipanggil-panggil tuh nengok-nengok, akhirnya dia Nabi Ibrahim baru nengok ketika ditanya apakah kamu berjalan untuk melaksanakan perintah Allah kan gitu. Baru tuh jawab gitu. Itu kan udah kalau dilihat dari sisi tadi ya, cuek banget berarti. Berangkat aja gitu. Tapi kan ternyata Abul Anbiya, Bapak para nabi, Khalilullah, apa kekasihnya Allah Nabi Ibrahim. Ini gimana San? Biar nggak terkesan cuek, bertanggung jawab tapi nggak terkesan cuek gitu ya. Gimana ini San? Ini titik temunya, atau ada yang ingin menjawab dulu di yang lain ya? Saya pengen bukan ngetes ya. Jadi ini kan sudah terkait dengan visi misi sebetulnya. Ya. Ada nggak yang korelasinya ingin ini mengaitkan dengan tema visi dan misi? Mangga. Ya, silakan yang lain kalau Mas Eko. Wah, ini ada Cah Magetan. Jauh tadi Trenggalek, Trenggalek. Oh, Trenggalek. Gimana Mas Eko? Wah, khusus. Jangan-jangan kita berdua doang nih. Iya. Ini menarik sebetulnya ya, karena ini apa kadang ya satu sisi kita dituntut untuk bertanggung jawab terhadap pendidikan anak, terhadap pendidikan keluarga, terhadap pendidikan istri kita. Ya. Tapi di sisi lain kadang kita harus apa berjibaku gitu ya di luar rumah tadi, yang pada akhirnya kadang-kadang sikap kita di rumah itu jadi kayak dingin gitu ya. Udah capek gitu datang ke rumah tuh jadinya seakan-akan tadi cuek gitu ya. Tapi kan bukan berarti kita nggak bertanggung jawab kan gitu ya. Tadi kayaknya Mas ini siapa? Muhammad Faisal ini kayaknya mau bicara. Silakan, Pak. Iya. Kalau nggak dikomentarin di kolom chat juga boleh, nanti saya bacain. Atau yang lain mah enggak sok. Ya, ini Ustadz Ridho aja sedang berhalangan ya, tadi lupa ya menyampaikannya. Oh iya, Masya Allah. Jadi Ustadz Ridwan hari ini ada agenda ya, yang tidak bisa ditinggalkan, agenda lain. Jadi mohon maaf tidak bisa membersamai kita pada malam ini. Jadi ya kita ngobrol-ngobrol aja, karena ya tapi ngobrol-ngobrol yang berfaedah ya. Kadang tuh bapak-bapak ngobrol nggak jelas ujungnya gitu ya, apa ini gitu ya. Nah, kita mau ngobrol yang berfaedah tentang tanggung jawab seorang ayah ya, atau ayah sebagai penanggung pendidikan anak.
Dari tadi kita bicara tentang sebentuk tanggung jawab ayah di rumah gitu ya. Terus kemudian kita kaitkan dengan aktivitas ayah di luar rumah gitu ya. Ini apa seperti itu gitu ya. Kita dianggap kita cuek itu karena lelah kah gitu ya. Terus apakah dengan begitu kita berarti menjadi tidak bertanggung jawab? Ini suatu yang saya pikir ini layak untuk kita diskusikan gitu ya. Sebelumnya Kang Rusudin ya, atau ada yang ingin mengomentari dulu, silakan. Iya. Masih belum kelihatan nih. Belum ya. Pak Puguh, maka? Ya, sebagai Satgas. Sibuk di luar. Sibuk di luar. Udah pulang pabrik jadi ini direktur Satgas gitu ya. Masya Allah. Ngurusin umat. Jadi ada yang, kalau saya itu begini, awalnya agak bertanya-tanya ya tentang dakwah tema keluarga ini. Beda dengan menyampaikan tentang sholat khusyuk ya contohnya ya, atau tentang sedekah, atau tentang amal soleh yang lain ya, tentang puasa dan sebagainya. Karena itu tidak menuntut pembuktian sebetulnya. Jadi untuk dakwah sholat khusyuk contohnya, yang penting kita sudah menyampaikan tentang sholat khusyuk itu gimana. Apakah kemudian orang lain menuntut saya sholat khusyuk gitu ya? Saya pikir enggak juga. Orang tidak akan menongkrongin sholat saya gitu kan. Solihudin kan ternyata enggak khusyuk gitu ya. Atau saya bicara tentang sedekah ya. Orang tidak akan nongkrongin saya tiap hari, udah sedekah belum, atau menanyakan, antum udah sedekah belum hari ini? Enggak. Ya kan? Nah, tapi bicara tentang keluarga, ini ngeri-ngeri sedap nih Kang Rusudin. Orang akan melihat keluarga saya gitu ya. Keluarga Kang Rusudin akan dilihat tuh, disorot ya. Apa nih buktinya dari tema keluarga ini di keluarganya yang ini, yang pemateri atau tim MLH nih akan ada Kang Rusudin, Kang Dedi ya. Jadi akan dilihat tuh gimana keluarganya. Ini yang ngeri-ngeri sedap nih tentang kita bicara dakwah keluarga, karena pasti orang akan menuntut bukti gitu ya. Karena tema keluarga, dakwah keluarga ini bukan tentang fikih keluarga ya. Bukan tentang tema fikih keluarga ya, tentang tentang menikah, tentang warisan, tentang macam-macam lah ya. Tapi ini tentang bagaimana mengelola keluarga. Kalau keluarganya itu kompak, rukun, saroleh gitu ya. Nah, ini baru itu. Ini yang menjadi ngeri-ngeri sedapnya kita berbicara tentang keluarga ya. Tetapi saya berpikir begini. Pertama bahwa Allah tidak akan membebani kecuali kita bisa pikul gitu ya. Termasuk kita berkeluarga sendiri, ketika kita menikah dianugerahai 5 anak, itu sebetulnya Allah percaya kepada saya gitu ya. Kang Rusudin dengan berapa anak teh? 5, 4 ya. 4. Allah itu yakin Kang Rusudin mampu gitu ya. Kalau Kang Rusudin nggak mampu, Allah berarti udah zalim gitu kan. Kan nggak mungkin Allah zalim ya. Nggak mungkin. Jadi di situ optimisme kita. Yang penting itu memang kesadaran aja, yang diperlukan hanya kesadaran bahwa kita itu punya tanggung jawab, itu sudah sebagai ini. Dan kita, yang membuat saya optimis dan punya pandangan positif banget gitu ya, bahwa dengan membuka kajian untuk para ayah ini kita bisa saling mengingatkan dan saling menguatkan gitu ya. Nah itu yang saya ingin, membuat ekosistem gitu ya, membuat ekosistem sehingga para ayah ini bisa semakin mampu dan dimudahkan gitu ya. Jadi saya tidak ingin ketika habis dari MLH itu pada pusing, rungsing gitu, merasa semakin tidak mampu ya, enggak begitu. Justru kita harus semakin optimis bahwa kita itu insya Allah bisa, anak-anak kita jadi soleh dan soleh itu insya Allah bisa gitu ya. Toh Allah sudah memberikan kita fitrah gitu ya. Nah, tinggal kita niat jalan, insya Allah akan ketemu jalannya gitu ya. Jadi aktif kan ada teori itu aktivasi otak kanan baheula banyak, ternyata hoax gitu ya. Nah, itu aktifkan
peran keayahan kita. Ya, ikutin aja sebetulnya narui keayahan kita, insya Allah bisa sebetulnya. Bahkan nggak perlu teori macam-macam gitu ya, yang kelihatannya rumit, padahal sebenarnya simpel. Nah, Ustadz Aad itu merincikan sebagai penanggung jawab, sebagai pendidik iman, nanti visi misi keluarga, maskulinitas, daya pikir, ya, entrepreneurship dan sebagainya, itu hanya untuk memudahkan kita, ya. Jadi bukan untuk memperumit itu sudah untuk memudahkan. Jadi kadang kita perlu peta gitu ya. Ya, perlu peta ya. Nah, itulah petanya. Jadi mudah-mudahan dengan itu kita jadi lebih mudah, lebih optimis. Makanya kalaupun toh nanti saya nulis buku, mungkin judulnya salah satu kandidatnya adalah optimistic parenting gitu ya. Jadi parenting yang bikin kita optimis, bikin begitu membaca itu senyum, sumringah gitu ya. Ternyata begini doang jadi bapak gitu ya, cara gitu. Gampang kalau begini mah. Nah, gitu kan jadi enak gitu ya. Nah, dan hasilnya memang betul gitu ya. Dan kita bisa berharap besar dengan keluarga-keluarga yang bapaknya optimis itu lahir anak-anak yang optimis juga gitu ya. Nah, baik. Nah, tentang tadi itu cuek, sering keluar dan sebagainya, apa yang buat kita bisa bertanggung jawab? Sebenarnya kembali ke tema visi misi ya. Jadi hanya di sini memang kita perlu latihan, perlu keberanian, dan perlu sedikit sok tahu bahasa ininya. Nanti pekan depan kalau memang atau waktunya kapan ya, saya ingin semuanya melaksanakan bukan tugas ya. Nanti kita share tentang visi misi karena ini perjalanan kita panjang kan 10 bulan ya, luar biasa ini. Nah, di antara itu kita coba semua bisa menyampaikan visi keluarganya. Si keluarga itu akan mudah nanti sebagai kesepakatan di keluarga ya. Kita dengan istri sepakat ini visi keluarga kita gitu. Ini kita akan ke depan seperti itu ya. Sama dengan di NKRI itu Pancasila sebetulnya dan pembukaan Undang-Undang 45 itu yang membuat kita bersatukan itu ya. Dan menjadi perekat dan pemandu gitu ya. Nah, di keluarga kita harus punya gitu ya, haluannya, panduannya. Nah, itu yang harus merumuskan ya Bapak. Itu mau nggak mau gitu. Dan harus dilihat. Visi itu kan harusnya dilihat memang gitu ya. Kenapa harus dilihat dan dipahami oleh semua anggota keluarga? Agar nanti ketika ada penyimpangan, kelalaian, atau ada anak yang tanda petik nakal gitu ya, merasa sudah berbuat banyak, tapi ternyata begitu dijembrengin tuh visi misi keluarganya, ternyata belum apa-apa. Kita bisa menunjukkan kamu ini belum apa-apa gitu ya. Ya. Sehingga dia sadar, oh iya ya gitu ya. Karena kalau nggak ada standarnya, nggak ada indikatornya, kalau di kantor kan namanya indikator ya, indikator keberhasilan. Kalau nggak ada itunya, orang bisa suka-suka. Orang merasa sudah berbuat, sudah berkontribusi, sudah ini. Nah, kita pun jadi pegangan bagi kita juga visi dan misi itu. Ya, bahwa kita juga konsekuen gitu ya. Sebagai ayah sudah ini loh tugas ayah di sini dan sudah tunai gitu ya. Sekarang kalian semua para ayah, istri, mama, anak-anakku gitu ya. Silahkan tunaikan peran kalian masing-masing gitu. Nah, kalau ada yang terlihat itu enak yang lainnya. Jadi nggak subjektif. Pertengkaran itu kan karena subjektivitas masing-masing. Masing-masing merasa benar. Karena tidak ada yang disepakati sebelumnya. Kayak orang sibuk dalam bisnis ribut itu kan sengketa bisnis. Kenapa? Karena tidak ada yang dilihat tertulis ya. Nah, saya pernah tuh perjanjian tidak tertulis ya. Dalam bisnis gitu ya, sederhana gitu ya. Saya punya hak tiap bulan, ternyata ini nggak jalan dia. Saya nggak mau nuntut nggak bisa gitu ya. Kenapa? Nggak ada hitam di atas putihnya. Di keluarga pun insya Allah sama itu nanti ya. Ada sesuatu yang disepakati bersama, anak-anak paham, istri paham, kita paham, jalan masing-masing bisa itu nanti. Kita mau bertebaran kemana-mana gitu kan ke ujung dunia gitu ya. Pulang-pulang jalan itu keluarga. Ya, gitu ya. Nah, barangkali itu tentang visi misi nanti akan kita coba ya. Saya ingin alumni ya kelas reguler ini semuanya bisa merumuskan visi misi.
keren. Deddy Suryana juga sudah pernah, Kang siapa Rusidin sudah pernah. Ya. Itu ini banget gitu ya, exciting saya mendengarnya itu. Ya, ternyata Kang Rusidin itu begini. Ternyata saya baru kenal Kang Rusidin itu ketika beliau menyampaikan visi misinya. Ya, Kang Deddy Suryana contohnya. Oh ternyata begini, padahal sering ketemu kan gitu ya. Saya baru mengenal Kang Deddy Suryana itu ketika menyampaikan, ini loh keluarga saya. Kemudian ini loh yang akan kita tuju dari keluarga kami. Wih, keren banget gitu ya. Nah, nanti Kang Sarya contohnya. Nah, saya yakin itu akan membuat yang lain terinspirasi deh. Jadi, ya keluar mau kemana aja boleh dah. Selama jelas pegangannya apa gitu ya. Nah, itu dia. Nabi Ibrahim itu bisa begitu tuh ya. Karena memang jadi keluarga itu bisa menerimanya dengan sukarela itu karena memang jelas visinya itu apa gitu ya. Itu yang membuat kita kalau kita keluar gitu ya, kalau kita keluar rumah itu tanggung jawab kita itu sudah kita tunaikan ketika ada yang namanya pegangan berupa visi dan misi tersebut kan. Jadi nggak bisa disebut cuek, tidak peka dan lain sebagainya kalau sudah ada visi misi. Ya ini jelas emang kita keluar tuh mau ngapain gitu. kita keluar rumah itu semua anggota keluarga kita tuh, semua anggota keluarga kita yang di rumah itu mengerti, paham, sehingga akhirnya mereka rela, ridho gitu, udah nggak ada lagi perasaan dicuekin, ya nggak pernah diperhatiin, mungkin seperti itu saja. Maka mudah-mudahan ini kita semua nih ya, kalau yang belum dapat materinya ya boleh diputar ulang tuh, ada di YouTube-nya ya, mungkin nanti besok lusa saya ini lagi di scroll lagi yang dari atas itu ya, link YouTube-nya untuk sesi diskusinya, untuk sesi materinya juga ada. Ilwafillah bisa cek, atau Bapak para ayah hebat bisa lihat di sana untuk menyegarkan kembali. Karena penting, ternyata saja visi dan misi itu bahkan menjadi sumber, selain nanti ada iman gitu ya, tentang masalah keimanan, dan jadi visi misi ini tuh menjadi sumber utama ya, apa yang terjadi di keluarga kita. Artinya baik dan buruknya tuh gitu ya, kembalinya ke sana gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan semuanya bisa ya, semuanya bisa. Nah, ini ada pertanyaan nih ya. Alhamdulillah nih udah ada yang bertanya. Jadi ada bahan buat diskusi kita selanjutnya ya. Pertama dari Pak Susanto, seorang spesialis terapis otak punggung, bertanya bahwa gimana caranya menanamkan rasa tanggung jawab ke anak-anak sekarang yang cenderung sikapnya itu cuek. Tidak seperti generasi kita kecil dulu. Tidak seperti generasi kita kecil dulu. Emang dulu kecilnya gimana? Oke, jadi gitu Sen. Gimana caranya menumbuhkan atau menanamkan rasa tanggung jawab ya? Ya anak-anak sekarang kan cenderung cuek gitu. Gimana Sen? Ini ada yang raise hand nih. Nah, emang nggak? Boleh, silakan Mas Adi, kalau mau menjawab atau mau bertanya, boleh. Afan, kepencet. Tapi sekaligus tanya aja deh. Sip. Boleh. Silakan Mas Adi. Ini Ustaz Salihuddin, Afan. Mengenai visi misi, Ustaz. Ya. Kalau dari pengalaman yang mungkin langsung saja ya. Kalau Ana sendiri menyampaikan, kalau di Ana sendiri belum ya, artinya belum secara detail menulis gitu ya, visi dan ini dan menjelaskan ke anak-anak. Nah, kalau dari tim ini nih, tim MLH sendiri, kalau ada pengalaman atau mungkin dari ustadz-ustadz yang menyampaikan itu, kapan yang efektif kita menyampaikan visi misi ke keluarga kita? Artinya kan kalau menyampaikan visi kita ini dikhawatirkan, kalau saya kan anaknya masih kecil-kecil nih, Ustaz. Memahamkan visi apa ini kan kadang belum bisa masuk ini ya. Kalau dari saya paling cukup mencontohkan atau mengarahkan, mungkin kamu ada target-target aja ya intinya.
apakah itu bisa dikatakan visi misi gitu ya? Atau seperti apa yang efektif kita menyampaikan visi misi ke anak-anak seumur, umpama anak di umuran sekarang, anak paling gede kelas 5 ya, yang kecil masih belum balita ya. Nah, gitu. Maksudnya kita membentuk visi misi ini yang paling efektif itu saat anak-anak kita atau bahkan mungkin belum punya anak juga bisa, Ustaz, gitu ya. Iya, jadi kapan visi misi ya? Kalau misalnya pernah menyampaikan, kita jawab dulu yang pertama dulu, Ustaz. Oh gitu, boleh ya. Iya. Nggak apa-apa ya Mas Adi ya. Ayo, Ustaz. Ini untuk menurunkan raise hand-nya gimana ini? Diklik lower hand. Oh, lower hand ya. Itu. Oke, ya. Tapi udah dikit pertanyaannya ini pasti menarik sekali ya, karena kaitannya dengan apa yang kita obrolin tadi. Ya. Seorang ayah penanggung jawab pendidikan itu nggak mungkin bisa menjalankan tanggung jawabnya kalau dia tidak punya visi dan misi gitu ya. Akan sangat akan sangat bertentangan kalau dia pengen bertanggung jawab secara utuh, secara sempurna, secara optimal, tapi dia nggak punya visi misi. Nah ini beda lah. Tapi nantilah kita bicarakan. Sebelum itu, ini ada yang bertanya tadi ya, masalah menanamkan rasa tanggung jawab di anak gitu. Gimana, Seth? Tanggung jawab itu mas'uliyah. Mas'uliyah itu dari kata sa'ala ya. Mas'ul, seseorang yang ditanya. Kenapa dia ditanya? Nah, anak-anak kita kenapa cuek gitu ya? Ada yang menginikan sebagai sebuah tipologi generasi Y atau Z ya, gitu ya, atau generasi Alpha, atau saya juga lupa ini generasi namanya sekarang. Salah satu tipologinya adalah cuek gitu ya. Nah, saya menangkapnya begini, itu fenomena sosial sebagai sebuah akibat ya. Dari gaya hidup baru anak-anak yang dibiarkan, tanda petik ya, dibiarkan. Terutama ketika anak-anak lebih asik dengan dunia mayanya, nah, dengan gadget dan sebagainya, sehingga dia menjadi tidak tertarik dengan dunia nyatanya di sekelilingnya. Dan ini automatically kalau anak-anak kita lebih tertarik dengan laptop, dengan HP gitu ya, dengan game yang sangat-sangat mengasihkan bagi mereka, otomatis mereka nggak tertarik lagi nanam pohon, kemudian nyapu halaman, ngepel, itu nggak tertarik ya, karena jauh lebih menarik untuk menyelesaikan misi di game-gamenya gitu ya. Itu yang fenomena umum ya di zaman sekarang itu, ketika anak-anak banyak permainan-permainan yang menyedot ya atensi mereka gitu. Karena kan ada tuh Bu Eli Risman itu, kenapa anak-anak sangat kecanduan game. Kita jangan menyalahkan anak-anaknya, coba lihat gamenya. Game itu ketika anak-anak kita buka aplikasi game contohnya, disambut dengan welcome gitu ya, dengan musik ya, dengan animasi yang memukau gitu ya. Nah, kemudian ketika mereka gagal, try again gitu ya, bisa dibalik lagi tuh permainannya dari awal gitu ya. Jadi mereka tidak divonis kamu goblok gitu ya, kamu dungu gitu, kayak Rocky Gerung, kamu bodoh gitu ya. Enggak, itu try again, bisa kembali di reset gitu ya. Anak-anak ya seneng gitu kan, terus gitu. Ketika menang dikasih bintang kelip-kelip biar gitu kan. Itu membuat anak-anak sangat tertarik. Nah, menjadi tantangan bagi kita adalah memberikan jadi pilihannya ada dua. Cut itu si gadget gitu ya, putus hubungan dengan gadget anak kita. Atau yang kedua, beri mereka sesuatu yang lebih menarik dari gadgetnya gitu. Nah, berkompetisi lah ya dengan gadget itu saja. Ya. Nah, ada lagi yang menarik yang pernah disampaikan saudara tentang keimanan. Makanya pendidikan keimanan itu kan di awal, di sedini mungkin, itu karena disitulah masa keemasnya. Jadi 0 sampai 7 tahun itu masa emas pendidikan akidah.
yang endingnya adalah mereka ridho kepada Tuhannya, ridho kepada nabinya, ridho kepada agamanya. Ya, artinya mulai muncul tanggung jawab kan kalau sudah dikenalkan dengan Tuhannya yang senantiasa mengawasi gitu ya, otomatis mereka akan merasa kehadiran Tuhan gitu ya. Nah, ini yang menjadi PR besar bagi para orang tua atau para ayah sebagai pendidik iman itu kehilangan momentum. Ini termasuk saya juga nih, PR-nya masih berat gitu ya. Karena kita pun termasuk itu, karena orang tua yang tidak disiapkan jadi orang tua gitu ya. Akibatnya ada masa-masa penting yang terlewat. Ya, contohnya pendidikan iman. Kita kan tidak diberitahu ya. Saya juga baru tanya belakangan, ternyata pendidikan keimanan itu masa-masanya di 0 sampai 7 kan gitu ya. Dan terlewat ya. Sehingga jadi agak susah payah karena kewajiban sudah keburu datang. Ya kan? Nah, kenapa harus pendidikan akidah? Karena itu tadi menimbulkan kesadaran gitu ya. Menimbulkan cinta. Ya. Ini ada sesinya tersendiri saja. Ya. Materi pendidikan iman itu ada sesinya tersendiri ada kan ya? Tersendiri nanti pendidikan iman. Jadi makanya stay tune terus karena akan menjawab di banyak permasalahan gitu ya. Ada orang tua yang mengeluh begini gitu ya. Sudah dipondokkan, sudah disekolahkan, tapi kesadaran untuk beribadahnya kok rendah sekali gitu ya. Kalau nggak disuruh ya, kalau istilahnya kalau di pondok kan memang dikondisikan gitu ya, dibiasakan dan sebagainya, dan nggak bisa menghindar gitu. Kalau di rumah kan ada pilihan ya, mau malas-malas atau mau rajin. Ternyata banyak yang kemudian libur syariah itu ketika di rumah. Nah, ada yang kemudian orang tua yang mengeluh, ini kenapa, ada apa, fenomena apa ini ya. Kalau mau ini kan kembalikan ya itu tadi, selalu ada kaitannya dengan keimanan apapun, termasuk COVID itu termasuk sebetulnya kaitannya dengan akidah gitu ya, ada juga di situ. Nah ini mungkin perlu ini ya, apakah memang betul-betul anak kita sudah terpapar gadget karena permainannya yang sangat-sangat menyedot perhatian sehingga abai dengan lingkungan sekitarnya, atau karena itu tadi penyadaran kita belum nyampe ke anak-anak sehingga mereka sholat itu ya hanya sebatas orang tua sholat, ikut sholat, disuruh sholat ya sholat gitu. Tapi why-nya ini mereka nggak ngerti, belum sadar akhirnya. Kan semuanya berangkat dari kesadaran ya. Nah ini jadi tantangan. Jadi kalau cueknya anak-anak itu memang akibat dari budaya sekarang yang muncul. Nah saya khawatirnya begini, karena itu dianggap sebuah kenormalan gitu ya, generasi Z gitu ya. Maka dibuatlah kriteria generasi Z yang cuek, gitu kan. Jadinya kita mentolerir ya. Oh, udah biasa gitu ya. Nah, itu memang generasi Z mah gitu. Nah, justru ini yang harus kita cermati ya. Sebagaimana ketika muncul namanya generasi remaja. Sebetulnya dulu nggak ada namanya, dalam Islam pun nggak ada namanya remaja. Kan gitu. Ketika sudah fase anak langsung balik. Jadi pemuda udah bertanggung jawab, dosa sorangan gitu ya. Harus mandiri hidup, termasuk ke finansial kalau laki-laki. Nah, ketika banyak muncul fenomena anak-anak itu mengalami guncangan di masa ketika balik gitu ya. Karena gagal pendidikan akilnya, kedewasaannya, kemandiriannya, kematangannya ya. Maka muncul masa murahaqah gitu ya, masa goncangan, turbulensi, anak-anak yang dibilang gede juga dianggap masih dibilang anak-anak, dibilang anak-anak badannya sudah gede gitu ya. Bingung mereka mencari jati diri, abring-abringan kadi kan gampang ini oleh tren gitu ya. Nah, kemudian dipotretlah oleh para saintis. Saintis kan orang berbasis fakta. Oh, ternyata ada fase namanya fase remaja, adolescence, yang ciri-cirinya masih mencari jati diri, gitu ya, senang dengan tren yang terjadi saat itu, membutuhkan idola macam-macam. Nah, akhirnya jadi pemakluman. Namanya juga remaja, ya gitu ya. Kalau dikasih tanggung jawab sih terlalu dini, itu masih remaja. Terlalu dini. Ketika melakukan kejahatan
baru kene eta mah gitu ya bahasa ininya. Masih Tindak. anak-anak, masuk ke lapas anak-anak, padahal udah 17 tahun gitu ya. Udah balik padahal. Jadi itu sebuah pemakluman yang istilahnya disimpulkan oleh para saintis itu sebagai fakta sosial. Kemudian dirumuskan jadi teori, muncul remaja. Ya. Kemudian disahkan oleh secara hukum, gitu kan. Nah, ini contoh ya. Jadi sudah ada sebetulnya pemakluman-pemakluman sehingga kita pun ikut memaklumi. Bahkan ada namanya remaja masjid, ya. Itu artinya kita sudah ikut sebetulnya cara pola berpikir yang salah, ya. Jangan-jangan Sebetulnya nggak ada kondisi remaja anak yang cuek ini sama menjadi nantinya. pemakluman endingnya tuh nanti. Jadi Padahal generasi Z gitu. Padahal keterampilan ataupun kemampuan untuk mengemban tanggung jawab itu sangat dibutuhkan sepanjang masa kan saja. Iya, generasi manapun kan harus bertanggung jawab tuh, ya. Dan itu harus diberi apa namanya, sebelum anak balik itu kan memang harus dilatih. Makanya 7 tahun itu udah mulai diberi tanggung jawab, artinya perintah. Rasul itu kan mulai perintah 7 tahun. 10 pralatih 7 tahun. Kemudian 10 tahun latihan betul tuh, kalau nggak mau dia dihukum, walaupun ya hukuman edukatif ya. Nah, itu kan untuk melatih tanggung jawab ya. Bentar ya? Ini makin malam makin banyak yang bertanya. Iya ke chat, ada yang chat ke pribadi ini beberapa ya. Siap. Ya, jadi tapi kita tangkap saja intinya kita tetap fenomena seperti itu tetap harus kita sikapi sebagai orang tua. Ya salah satu indikatornya adalah lingkungan yang saat ini memang sudah begitu masif dan kita tidak bisa terhindar dari itu. Gitu. Cuma kita perlu tetap pikirin gimana caranya bisa menumbuhkannya. Tadi caranya ya salah satunya adalah ternyata dari pendidikan akidah atau pendidikan iman yang itu nanti akan kita jadikan satu materi khusus bagi para peserta kelas ini. Kalau nggak salah malah bulan depan ya kalau salah ya 2 pekan lagi insya Allah. Ya. Nah pertanyaan yang kedua tadi yang dari Mas Adi ya, ini kapan sih sebenarnya saat yang tepat untuk menyampaikan ya visi misi yang dan meyakinkan kepada seluruh anggota keluarga bahwa itu yang menjadi pegangan untuk dijalani. Sementara apa nanti anak-anaknya udah gede atau sekarang anak-anaknya masih di bawah umur murahakoh tadi ya, baru umur kelas 5 SD gitu ya. Anaknya masih kecil gitu. Atau bahkan sebelum punya anak juga udah punya visi misi itu bagaimana gitu. Kapan saat yang tepat? Kalau memang dari awal sudah punya ya, atau mungkin ada yang sebelum menikah sudah punya ya. Kemudian cari istri yang sesuai dengan visi gitu ya. Udah itu mah selesai gitu ya. Jadi anak-anaknya tinggal ngikutin ya. Nah, di kita ini menemukan atau merumuskan visi misinya setelah pernikahan berjalan beberapa tahun ya, bahkan saya pun sudah 10-20 tahun gitu. Nah, baru kita sadar visi, iya ya kita ini semacam mengikuti aliran air saja gitu ya. Nah, sekarang harus ditentukan oleh kita ya, terutama oleh bapak itu ya, oleh ayah gitu ya. Yang memang ayah itu tanggung jawabnya memang ayah. Itu masalah pembicaraan dengan anak, istri itu teknis ya, teknis. Tentu kita harus mencari masukan-masukan ya sebagai bahan kita untuk membuat sebuah rumusan yang paling mendekati ideal. Ya. Ukuran idealnya juga saya pikir subjektif ya. Jadi ini sesuatu yang sifatnya subjektif tetapi harus. Tidak ada ukuran harus seperti apa gitu ya. Karena masing-masing punya kekhasan. Contohnya ketika saya menyimpulkan saya ini keluarga edukatif gitu contohnya. Tapi bisa jadi nanti akan ada revisi gitu. Kayaknya lebih tepatnya edukatifnya di mana gitu ya. Mungkin kayak lebih ke solusi gitu ya, bukan edukasi tapi solusinya gitu ya, atau ke apanya, atau ke gerakannya, contohnya gerakan edukasinya contohnya. Saya malah lebih ke gerakan edukasinya gitu ya.
dengan satu tema yang spesifik, katakanlah keluarga, karena ada kebutuhan di zamannya kan gitu ya. Nah, itu masalah teknis aja, Mas Adi ya, untuk masalah ke anak-anak. Saya juga ngomong ke anak-anak yang besar itu saya bilang begini, Abi sama Umi punya visi begini, ya. Kemudian nanti akan menjadi sebuah aplikasi dari visi itu kan misi. Kita punya project, ya. Dan saya sampaikan ke anak-anak, tema yang akan Abi dan Umi usung ini tema keluarga. Ini tema yang ngeri-ngeri sedap, saya bilang. Ya, tapi Abi tidak menuntut kalian untuk menjadi sosok anak yang sempurna, ya. Ya. Tetapi inilah apa namanya yang dimaui oleh Abi dan Umi gitu ya. Dakwah keluarga, kemudian membina masyarakat, ya. Kemudian apa? Membina, kalau istri itu membina kaum ibu, saya juga membina kaum bapak gitu ya. Ya seperti itu. Saya sampaikan ke anak-anak ininya tentang kedepannya kita akan begini loh. Pokoknya kita bikin rumah konseling gitu ya. Dan rumah Quran. Istri maunya rumah Quran, saya rumah konseling. Ya udah dua-duanya contohnya gitu ya. Terus nanti ada orang-orang konsultasi. Nanti si Fatia yang jadi konselornya gitu ya karena psikologi. Nanti si Imad yang jadi manajemennya. Kamu Imad belajar manajemen, terapkan di sini ya. Mumpung belum pisah dari orang tua ya karena belum berkeluarga ya. Kalau toh sudah berkeluarga tetap harus mendukung ya, tetap gitu ya. Kalau ke anak-anak ya mereka taunya Abi dan Uminya sibuk gitu ya. Tapi satu-satu saya sampaikan sibuknya Abi dan Umi itu artinya kita tidak hanya untuk diri kita gitu. Ya. Tapi kita juga untuk orang lain. Nanti kalian pun akan begitu. Hidup itu bukan untuk keluarga sendiri, tapi harus bisa memberi kontribusi sumbangan di yang lain. Contohnya yang paling enak itu di bulan Ramadan memang ya, ketika semangat sedekahnya itu. Kenapa kita merepot-repot bikin parcel atau bingkisan banyak banget gitu kan? Kemudian bagi-bagikan kayak orang nggak butuh gitu. Padahal kita juga seneng juga gitu, enak makanannya enak-enak gitu ya. Ya kita berbagi nak gitu ya. Anak-anak yang bagiin itu kan. Nah, hal semacam itu memang kita komunikasikan ya sesuai dengan kondisi ya situasi ya. Tidak harus formal begitu gitu. Tapi kalau mau formal juga bagus kalau anak-anaknya udah gede gitu ya, bikin raker gitu ya. Raker keluarga kan keren banget itu. Masa perusahaan doang yang ini raker gitu ya, keluarga enggak gitu. Makanya kan yang dalam benak saya tentang keluarga kita itu, kalau memang keluarga itu bagus manajemennya, dia akan punya visi, punya misi, mungkin punya strategi, punya kurikulum, ya, punya value, ya, punya culture, ya, gitu ya. Contohnya value dan culture itu kan ini value contohnya ya tentang kita nggak boleh contohnya kemarin waktu daftar ulang ya, contohnya daftar ulang itu kita nggak mau pakai jalan belakang, gitu ya. Kalau memang tes nggak lulus ya sudah kita cari sekolah lain, nggak ada cari jalan belakang. Contohnya. Itu nilai yang dianut saja. Betul. Itu harus tegak gitu dia. Di anak-anak nggak boleh ada kemudian katanya bisa ngurus gitu, gitu. Kasih Uki kan kemarin mau ke Jabe 2 tuh nggak lolos gitu ya. Ya sudah gitu. Walaupun ada orang lain yang nawarin kayaknya bisa tuh diurus katanya. Enggak, saya bilang ngapain gitu. Ini balik ke sekolah alam ini. Ya. Jadi itu value ya. Jadi apa kapan ya sangat relatif ya, sangat relatif ya. Dan itu bisa visi itu bahkan terkadang ya. Tapi gini, utamanya malah gini, sudah mikirin punya visi keluarga itu udah luar biasa. Eta betul. Sudah punya pikiran untuk mempunyai visi dalam berkeluarga itu udah luar biasa. Kenapa? Karena yang kita harapkan itu adalah hadirnya keluarga-keluarga kontributor peradaban. Jadi yang berkontribusi terhadap peradaban. Mikirin nih nanti anak saya mikir depan kita keluarga mau ngapain, produk keluarga kita apa, mau bermanfaat kepada yang lain itu seperti apa gitu. Itu sudah luar biasa. Dan kadang bahkan saya merasakan gini,
orang tua saya tuh nggak pernah ngomongin ke saya tuh tentang visi-misi gitu. Zaman dulu gitu, mana ada orang tua bikin. Tapi Ya. kerasanya tuh sekarang pas sudah dewasa tuh, oh kita jadi gini tuh karena si ayah kita tuh dulu tuh punya seperti ini. Dan kalau ketika kita ingat, oh iya dia sering ngomong begini. Sehingga kita paham, oh kita jadinya sekarang begini teh salah apa karena ada nilai yang dianut, ada prinsip yang dalam keluarga itu yang benar-benar tadi ya kayak antum tadi. Pokoknya nggak bisa begitu gitu. Itu sebuah prinsip seorang ayah yang kemudian dianut oleh seluruh anggota keluarga dan harus dipatuhi gitu. Nah, itu kayak gitu tuh kan itu udah ini ya udah kalau saya udah seorang ayah udah bisa begitu tuh udah amazing banget. Jadi Mas Adi, ya kapan aja dah. Kalau mau ngajak raker keluarga boleh Pak. Di tempat yang dingin-dingin itu ya enak. Ide bagus itu. Ide bagus. Nanti laporan ya. Nanti laporan. Kalau sudah Wah, langsung ditagih. Baik, San, ini ada pertanyaan selanjutnya. Ini menarik nih. Nah, waktu kita udah tinggal 10 menit lagi, tapi mudah-mudahan kita selesaikan lah ya. Mau nanya Pak, kok bisa ya? Ini dari Pak Ayah Faisal, Muhammad Faisal Pak. Kok bisa ya pada zaman Rasulullah SAW seorang anak bisa ditinggal berdagang selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Tapi anaknya bisa berperang atau mimpin sebuah peperangan. Ya, kayak siapa? Usama bin Zaid ya. Bisa. Anak muda ya, tampil di hadapan sebagai komandan, ya, padahal masih banyak sahabat-sahabat senior saat itu. Tapi kenapa anak zaman sekarang bapaknya ada terus, tapi malah menjadi alay? Treatment apa yang harus diberikan nih gitu ya? Ada ya begitu ya? Nah, ini mungkin akan balik lagi ke misi-misi, betul nggak, San? Iya, nanti ada sebenarnya masuk ke parentingnya ya, pendidikan akil balik nanti akan ada. Jadi ada rumus sebetulnya yang lucu gitu ya. Tapi mungkin bisa, ini bukan rumus pasti ya, bukan rumus Pythagoras ya. Ini karena bapaknya yang abai plus ibunya yang lebay. Makanya anaknya jadi alay gitu ya. Waduh. Ulangi, San. Iya. Bapaknya abai, ibunya lebay gitu. Ibunya lebay, anaknya jadi alay gitu. Anaknya jadi alay, Masya Allah. Rumus. Kenapa? Ayah abai ya, nggak mau tahu, pokoknya terserah Umi deh gitu ya. Ibu ini mau urusan anak-anak mah, jadi abai lah. Tidak tahu perkembangan anaknya kayak apa. Gitu. Ayo budak kemana sekolah? Ngeragun pisan. Aku mau Umi wes. Terus ibunya kan, kalau udah ibu itu kan maunya semuanya perfect gitu ya, difasilitasi, anak nggak boleh luka, anak nggak boleh kotor gitu ya, naik pohon kahade labuh gitu ya, naik damai gitu, jadi jatuh cirabai. Terus mau naik motor juga hati-hati ini. Pokoknya ya ibulah begitu. Karena dominan peran ibu sehingga unsur challenge, tantangan, kemudian luka yang tidak pukulan yang tidak membunuh itu kan semakin menguatkan. Karena kan kita tahu mana tantangan yang membuat anak kita itu semakin kuat atau malah membuat celaka, itu kan orang tua pasti tahu nalurinya gitu ya. Nah, cuma kalau ayahnya itu abai, dia tidak hadir, maka yang muncul adalah ibu yang berlebihan, lebay gitu ya. Makan makanan lebay gitu ya. Kemudian hiburan lebay, fasilitas lebay, semuanya jadi berlebihan. Mantap. Jadi tidak hadirnya itu bukan berarti fisik ya, San ya? Tidak hadirnya itu mungkin balik ke yang tadi. Oke. Kan akhirnya pada titik keseimbangannya ketika bapaknya itu sudah punya patokan, rumus haluan, value budaya gitu yang ditetapkan gitu ya. Prinsip-prinsip harus tegak. Ya udah selesai tugasnya, dia bertebaran di muka bumi gitu ya. Ibunya yang menerapkan apa yang diterapkan oleh ayah, sehingga unsur maskulinitasnya, ketegaan ayah bisa diterapkan oleh ibu gitu ya. Ini perintah abinya gitu ya. Gitu ya. Ini perintah abinya nih, jelas nih. Tuh coba tanya ke abinya di WA.
Bi, benar nggak begini? Iya. Nah, ini lawan Abi gitu ya. Awas ya kalau nggak nurut sama abinya. Nah, itu ketegaan ayah walaupun tidak ada di rumah bisa eh, bisa dieksekusi oleh ibunya istri gitu ya. Nah, itu jadi ayah abai tidak menitipkan ya, visi misi, value, budaya gitu ya, prinsip. Kemudian ibunya jadinya lebay. Ya naluri ibu mama lebay memang gitu ya. Ya, sehingga anaknya jadi alay begitu ya. Berarti kembali lagi ke ayah gitu ya. Bapak. Jadi bapak tuh ada bukan berarti fisiknya yang harus ada. Karena tidak sedikit bapaknya ada di rumah, nggak kemana-mana, ada di rumah gitu. Ya. Tapi nya hare-hare we gitu. Budak sekolah, ku mau mi. Budak bangor, uruskan itu ku mi. Sibuk bapak macam. Kadang-kadang begitu. Oke, Seth, semakin menarik ini. Dan yang patut disyukuri malam ini adalah Seth, para ayah sudah bertanya tentang anaknya. Nah, ini tuh tentang keluarganya itu tuh sudah luar biasa asli. Karena ini sebuah seakan-akan wah ini ada harapan baru gitu, ini ada sebuah harapan bahwa sudah banyak ayah yang mau peduli terhadap keluarganya sendiri gitu ya. Lanjut, Seth, ini ada pertanyaan lagi. Ini orang tua zaman dulu ya. Mana zaman dulu? Iya ya. Dari siapa? Kang Kabayan. Nah. Sebelum itu ada yang chatting pribadi deh ke saya. Ada mau tanya nih, peran ayah yang dia pernah dengar sebagai teman bermain, pendidik dan pengasuh, pelindung, mitra dari istri. Terus gimana supaya istiqomah gitu ya? Sedangkan istiqomah kayak tadi tuh ada yang sebagaimana yang dia ketahui ya tentang peran ayah tadi. Pelindung, pendidik, terus mitra istri gitu ya, pengasuh, teman bermain gitu. Ini gimana supaya istiqomah kayak gitu? Sedangkan tantangan besar saat ini teknologi atau medsos menjadi dua sisi, ya, jendela maksiat maupun bisa jadi jendela ilmu. Gimana supaya istiqomah? Gimana ya? Ya ikutin majelis kita aja dah. Udah gini aja terus. Gitu kali singkatnya saja. Gimana San? Apa namanya? Ini kadang kita dengan definisi juga harus ini ya, mulai mendalami ya. Jadi ada kata-kata kunci contohnya tadi sebagai pengasuh pelindungnya. Kalau pelindung wajib. Nah, kalau pengasuh, kalau dalam bahasa Arab pengasuh itu namanya riayah. Atau hadonah ya. Jadi yang bertanggung jawab tentang gizinya, tentang kesehatannya, kebersihannya, kerapihannya di rumah, pakaiannya gitu ya. Nah, ini biasanya ibu ya. Jadi ayah yang menyediakan nafkahnya, ya, ibu yang kemudian mengeksekusinya, mengasuh ya dengan itu tadi ya, dengan kecukupan gizi, makanan, pakaian dan sebagainya. Itu mengasuh. Dan itu keseharian gitu ya. Jadi kalau Bapak mau ngambil peran itu malah akan mental sendiri karena sebenarnya nggak sesuai dengan fitrah gitu ya. Jadi Bapak hadir di rumah itu sebetulnya sesuai kebutuhan gitu ya, sesuai kebutuhan saja, tidak memang Bapak itu kan di luar ya, banyak di luar rumah. Ibu justru yang di rumah gitu ya. Nah, yang menjadi masalah ketika ibu juga ikutan keluar rumah gitu, banyaknya keluar rumah. Ini yang kemudian menjadi kacau gitu ya, awal kekacauan. Makanya nanti kalaupun ada yang mengizinkan ibunya keluar rumah harus dengan mitigasi resikonya. Jadi jangan kemudian ketika mengizinkan ibu keluar rumah semua efek akibatnya dibebankan kepada ibu. Juga salah juga. Ya. Kan ini seperti saya contohnya, mengizinkan istri saya kadang sibuk di taklim, di PKK, sekarang tambah gitu ya. Tugas istri saya sudah di rumah, ngapain diizinkan keluar, kan itu logikanya. Bukan dibalik ya. Jadi itu adalah hak istri untuk di luar rumah contohnya. Atau istilahnya sebuah tipe keluarga yang ini kontributif gitu. Atau tipe keluarga yang aktif atau keluarga yang dinamis dan sebagainya.
bukan begitu ininya. Kita harus memposisikan ketika istri keluar itu karena memang ketika suaminya mengizinkan. Tugas utamanya kan di rumah, diizinkan oleh suami ke rumah, yang nanggung risikonya ya yang memutuskan si suami, ya. Ini ada risiko nih, ada mitigasi ya. Saya harus bicara dengan istri. Ini kalau Umi keluar, ini ada risiko gitu kan. Nah gimana, ya kan? Nah ya saya sebagai yang mengizinkan harus ikut nanggung ininya dong risikonya gitu. Gitu. Justru jangan dibebankan kepada istri ketika mengizinkan gitu. Ya salah sendiri mengizinkan kan gitu, harus dengan mitigasi risikonya. Ya. Nah itu mungkin sedikit pernak-perniknya ya, variasinya turunannya akan banyak sebetulnya, tapi intinya sebetulnya laki-laki dan perempuan itu beda peran, ya, beda karakter, ya, tapi saling melengkapi. Ya. Baik, ada lagi? Nah, jadi Terakhir. peran-peran yang tadi itu ya baik dikaji ulang gitu ya, baik untuk kita pahami lagi gitu ya. Terus kadang-kadang memang kita harus mendefinisi ulang gitu ya. Apa sih maknanya terkait apa tentu di Majelis Hukmanul Hakim ini nanti kita akan berbicara banyak hal tentang peran ayah gitu ya. Dan mudah-mudahan akan semakin mencerahkan. Ya, ini gitu ya. Ada yang dari Kang ini, Kang Kabayan yuk. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mudah-mudahan tadi yang penanya yang sebelumnya ya, Pak Cali. Nah, ini dari Pak Cali, Pak. Jadi biar bisa dipahami bersama. Lanjut, ini apa lagi dari Kang Kabayan. Kang Kabayan bilang orang tua dulu nggak pakai parentingan tuh, tapi banyak yang anak yang berhasil pendidikan cukup siang disuruh sekolah, malam suruh ngaji di masjid dah gitu aja. Karena orang tua merasa harus diajari oleh orang yang lebih berilmu. Kayak gini masih relevan nggak sih? Apa masih relevan dengan keadaan saat ini? Terima kasih. Iya sih, zaman dulu emang begitu. Zaman sekarang emang begini. Maksudnya zaman dulu zaman sekarang dari sisi tantangannya tentu berbeda. Zaman dulu TV cuma satu, TVRI doang. Zaman hari ini TV udah berapa channel tuh ya. Belum hari ini ya. Dulu nih ya, 2-3 tahun yang lalu kita masih pendidikan kita di sekolah itu masih prinsipnya no gadget, tanpa gadget. Hari ini sekolah harus pakai gadget gitu. Jadi mungkin relevan nggak sih? Coba Seth, gimana Seth? Kalau tentang masjid ya, jadi sebetulnya sangat relevan ya. Jadi bahkan justru kita yang mengalami kemunduran ya, untuk tentang masjid ya. Jadi parenting zaman dulu itu berhasil karena berhasil melibatkan masjid, mengoptimalkan peran masjid. Jadi anak-anak masih sempat ke masjid. Jadi masih tersibgoh dengan suasana masjid. Dideketin ke masjid itu. Iya, karena dulu masih ya itu tadi tantangannya belum besar, ya. Daya tarik mall belum ada, gadget ya itu tadi lah, teknologi ya. Jadi masjid masih mewarnai suasana anak-anak kita dulu. Bahkan kita pun dulu sempat mengalami kan. Jadi tidur itu saya dulu di dekat di Kobong namanya, itu pesantren tradisional gitu ya. Kan ada masjid, ada Kobong gitu ya. Ikut mondok tuh di Kobong itu ya, tidur di sana gitu ya sama santri, jadi santri kalong gitu ya. Suara-suara azan dari masjid itu masih dominan sebenarnya. Masih dominan tuh. Karena kan tidak ada jarang suara yang didengar oleh anak-anak itu jarang ya. Karena TV juga jarang, radio jarang itu. Jadi suara azan dari masjid itu benar-benar masih dominan terasa oleh anak-anak. Lain sama hari ini kan. Ya. Nah, sekarang itu berarti ada satu kewajiban kolektif nih para bapak untuk menghadirkan kembali masjid itu ke anak-anak kita. Jadi bukan kemudian menjadikan masjid itu sebagai bagian dari masa lalu, bukan. Justru kita yang harus menghadirkan masjid itu di masa sekarang. Nah, ada sekarang itu yang mengadopsi kearifan warga Minangkabau ya tentang budaya surau merantau. Bahkan ada yang di sekolah di Tangerang itu menerapkan namanya sekolahnya surau merantau. Jadi semacam ini ya PKBM ya, semacam
ini homeschooling ya. Nah, itu kurikulumnya kurikulum surau merantau. Jadi anak yang sebelum balik itu mereka nggak boleh tidur di rumah udah. Untuk yang laki-laki ya. Ya, tidur di masjid. Ada masjid mitra yang bisa menampung anak-anak tidur di situ. Dia ikut memakmurkan, ikut jadi marbot, ikut macam-macam lah di masjid itu. Nah, sampai balik. Setelah balik mereka bertualang, ya, merantau gitu. Nah, orang merantau itu kan pendewasaan luar biasa, ya. Jadi kalau aslinya itu merantau itu kan gini, seperti tetangga depan rumah itu si Uda, gitu ya. Di ketika lepas SMA dia dikasih ongkos untuk sekali jalan, ya, ke Jakarta, temui nggak tahu saudara apa teman bapaknya gitu ya. Dikasih aja alamat gitu ya. Sama nomor telepon barangkali udah ada barangkali dia. Mungkin belum ada nomor telepon waktu itu. Kasih aja alamat ya, di Jakarta. Berangkat dia seorang diri ya. Dari Padang Pariaman atau mana gitu ya ke Jakarta. Sekali ongkos doang gitu. Setelah itu ongkos habis ya dia survival gitu. Kerja apa gitu ya buat dapat duit gitu. Nah, itu di Minang. Jadi sebelum mereka merantau, mereka sudah matang disiapkan di masjid. Ya, tidur di masjid, nggak boleh di rumah. Ya, di sana ada ustadz yang mendampingi anak-anak. Ya, ada ustadz guru ngaji, biasanya sekaligus juga dengan guru silat. Makanya kalau mau nonton bareng kita, ada namanya film namanya Suro dan Sile. Ini ya. Nah, memotret budaya Minang tentang surau dan silat. Karena itu penyiapan untuk ini surau untuk agamanya gitu ya. Silat itu untuk bela diri. Sehingga ketika mereka merantau itu sudah punya bela diri, dia bisa menjaga diri. Nah, itu ada yang kemudian mencoba untuk menerapkan ya dengan modifikasi ya di perkotaan bahkan mungkin dimanapun bisa diterapkan. Kita pun dulu mengalami itu ya. Sayang itu tidak diwariskan ke anak-anak kita. Bahkan di masjid di komplek pun nggak ramah anak-anak itu, ya. Jadi anak-anak jadinya susah untuk jadi masjid ini jadi rumah kedua, ya. Soalnya ini jadi PR nih, kegagalan tanda petik ya kita para orang tua nih, para bapak untuk ketika anak-anak nggak suka di masjid, gitu ya. Ya. Jadi ini PR ya. Jadi tentang masjid itu wajib gitu ya kita mengarahkan anak-anak supaya betah di masjid. Makanya kalau traveling ya, kalau jalan-jalan mau bawa mobil sendiri itu jangan lupa ke masjid untuk istirahat ya. Untuk kalau saya ke Jawa Timur rencananya ke traveling ya, nyetir sendiri gitu kan, rame-rame keluarga ke Jawa Timur, Probolinggo ya. Itu setiap waktu sholat yang katakan bisa dijamak qashar itu mesti mampir di masjid yang ikonik ya, kalau di Masjid Agung biasanya gitu ya. Kenalkan ini Masjid Agung Demak, ini Masjid Agung Kendal, ini Masjid Agung Pati. Kenalkan anak-anak ke masjid yang ikonik di situ sekaligus juga untuk mendekatkan mereka ke masjid. Ya, jadi kalau pertanyaannya dulu nggak ada parenting-parentingan, ya memang belum ada istilah parenting, tetapi mereka praktek, orang tua kita praktek parenting yang betul gitu ya. Dengan siang pagi suruh sekolah juga nggak banyak-banyak banget bebannya ya. Sore ke masjid, ya memang itulah ideal gitu. Kita kalau memang ada yang seperti itu malah bagus gitu ya. Masjidnya bisa dipakai tiduran, bisa pakai berantem gitu kan, main bola gitu ya. Malah bagus gitu. Nah, ini ke depan mungkin gerakan Lukmanul Hakim itu harus melibatkan gerakan masjid. Harus bersinergi dengan para aktivis gerakan masjid yang mudah-mudahan sudah ada nih di Karawang ya. Kalau sudah ada kita harus bersinergi tuh Kang Rusidin. Biar anak-anak kita nyambung dengan masjid. Ya. Jadi ya kan mereka jadi nanti biar hatinya tertarik ke masjid gitu ya. Jadi rumah kedua ya. Makanya mabit itu penting ya kalau pas Ramadan itu walaupun cuma pindah tempat tidur gitu kan ya silakan dimanfaatkan ya yang masjid-masjid yang melaksanakan mabit itu ajak anak-anak bawa kasur bawa bantal ke masjid ya. Jadi Ya enggak dari mungkin secara nilai itu dari dulu itu
sebelum ya dari sejak zaman kakek moyang kita sampai nanti yaumil akhir. Ada satu nilai yang memang ada nilai-nilai yang memang itu pasti menjadi pegangan gitu dalam kita mendidik dalam kita bersamai keluarga kita gitu. Tapi mungkin secara strategi gitu ya, metode dan lain sebagainya itu akan berkembang gitu ya. Walaupun nilainya mah tetap ya, nilai yang dianut mah tetap sama. Dulu mungkin memang sekolah kan cuma sampai siang aja. Dan beban seorang guru juga tidak kan ya kata tadi yang saya tangkap tuh kan udah ada orang yang lebih paham gitu, kasih aja ke dia di masjid gitu dah gitu, selesai gitu. Ternyata hari ini nggak bisa selesai. Ternyata hari ini tidak bisa tidak bisa menghindarkan dari sebuah permasalahan yang ada terkait dengan kenakalan anak, kenakalan remaja gitu ya. Padahal sekolahnya mah udah sekolah Islam, padahal sudah banyak bertebaran dan lain sebagainya. Ini menjadi diskusi lanjutan ini sebetulnya. Tentang bagaimana sebentuk tanggung jawab kita dalam mendidik anak kita. Apakah cukup dengan menyekolahkan anak kita, menitipkan anak kita ke pesantren dan lain sebagainya, ya itu diskusi lanjutannya. Kita keep dulu biar jadi penasaran buat sesi berikutnya, karena ini kaitannya erat banget nih dengan sesi berikutnya di mana materinya adalah tentang ayah sebagai pendidik iman. Nah, ini bahkan tadi sudah disinggung-singgung tuh. Masalah apapun ujung-ujungnya ternyata balik lagi ke pendidikan iman katanya. Walau bisa. Nanti kita akan bahas. Waktu kita sudah lewat nih ya. Karena dijadwalkan sampai jam 21.30. Satu yang patut kita syukuri, sudah ada banyak ayah ya hari ini, malam ini yang mulai menanyakan tentang keluarga, tentang anak. Ini adalah sebuah harapan baru. Karena sekali lagi kita yakin bahwa seluruh permasalahan-permasalahan yang terjadi ya dalam kita berkeluarga ujung-ujungnya akan balik lagi kepada sang qawwam itu. Qawwam di mana itu tidak diberikan kepada yang lainnya kecuali kepada kita laki-laki gitu. Jadi wahai para ayah, selamat. Saya berikan ucapan kepada seluruhnya karena malam ini alhamdulillah kita sama-sama sudah mencurahkan ya, perhatian kita kepada keluarga kita. Mudah-mudahan ini menjadi bekal bagi kita semua, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin seperti itu saja diskusi malam ini. Sayang sekali waktunya memang membatasi. Karena kalau dilanjutkan, besok kita sudah bertemu lagi dengan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin masih menumpuk di kantornya. Bukan PR ya. Pekerjaan-pekerjaan di kantor yang sedang menunggu gitu ya. Mudah-mudahan kita semua dilancarkan, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Jazakallah, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada seluruhnya para peserta hari ini. Wabil khusus kepada Ustaz Solihuddin yang membersamai kita pada malam ini. Sekali lagi mohon maaf narasumber di pekan kemarin yaitu Ustaz Ridwan tidak bisa bersama kita malam ini karena ada agenda yang tidak bisa beliau tinggalkan. Barakallahu fikum ajmain, semoga keberkahan bagi kita semua. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz.